kesempatan yang layak dan patut itu untuk memilih penasihat hukum. Apalagi kita ketahui bahwa tersangka memang berpendidikan tinggi, tapi dengan kondisi seperti itu dia nggak ngerti hukum. Saya bisa membayangkan, jangankan orang yang ngerti hukum, orang ngerti hukum aja kalau posisinya sebagai tersangka juga akan seperti itu gitu, udah lupa semua. Kan nggak tahu dia hak dia sebagai harus damping penasihat pun nggak tahu. Kemudian itu terjadi dari segi kuantitas dan kualitas. Harus terjadi kerugian keuangan negara. Kemudian apa buktinya terjadi kerugian keuangan negara? Apakah cukup dengan risalah hasil ekspos? Nah itu keliru lagi. Hasil ekspos itu kan bukan alat bukti. Itu hanya memastikan saja kan. Terang lagi untuk pembicara yang ketiga, eksaminator ketiga, ini akan kita berikan kepada Bapak Profesor Dr. Hanafi Amrani, LLM PhD, untuk menyampaikan hasil eksaminasinya. Dipersilahkan, Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Yang saya hormati para eksaminator dan juga yang saya hormati para hadirin yang hadir pada sidang eksaminasi publik terkait dengan pra-peradilan atas nama Tom Lembong pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah terkait dengan kesempatan untuk memilih penasihat hukum. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pasal 2, pasal 3 yang itu dihubungkan dengan kerugian keuangan negara. Itu harus dipastikan terlebih dahulu atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan alasan subjektif untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. 3 hal itu. Ya, ada beberapa hal mungkin ada sedikit duplikasi dengan eksaminator sebelumnya. Yang pertama terkait dengan hak untuk memilih, ya, penasihat hukum, memilih sendiri penasihat hukum. Itu kan sudah diatur dalam pasal 55 ya, nggak salah ya, 55 KUHP. Jelas itu aturan itu, hak untuk memilih sendiri penasihat hukum. Nah, tetapi dalam faktanya kan dia tidak diberi kesempatan. Tadi berdasarkan keterangan prinsipal melalui pengadilan pra-peradilan melalui online, dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk itu, kemudian disodorkan saja itu. Tapi menurut termohon sudah pernah mengajukan pertanyaan seperti itu. Nah, cuman masalahnya adalah ini juga terkait dengan waktu yang diberikan. Jadi pada saat itu kan kondisinya jam 4 sore itu selesai pemeriksaan saksi. Kemudian dibiarkan selama 3 jam, kemudian jam 7 malam penyidik datang lagi. Nah, ini kita melihat menunjukkan bahwa kondisi dia tidak diberi kesempatan dalam tanda petik sebenarnya, atau dalam yang diajukan oleh pemohon itu dia dipaksa dalam tanda petik ya untuk menerima penasihat hukum yang disediakan oleh penyidik. Nah, dalam kondisi dia didatangi, kemudian ini kondisi psikologis ya, apalagi sebagai seorang terdakwa ya, itu kan mempunyai merasa lemah di hadapan penyidik ya. Penyidik itu kan juga dibekali dengan kewenangan-kewenangan yang cukup besar. Nah, dengan kondisi seperti itu, psikologisnya kan begini, ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia sudah shock. Padahal pada waktu undangan itu kan cuma saksi. Panggilan sebagai seorang tersangka belum ada. Berarti digabungkan di situ ya. Walaupun hal seperti ini sering terjadi ya dalam praktek. Tapi seperti itu sebenarnya kurang pas ya. Nah, dalam kondisi seperti itu kemudian dia ditanya, apakah Bapak sudah punya surat kuasa untuk penasihat hukum? Ya jelas belum. Ya, pada saat itu belum. Apakah Bapak sudah menunjuk penasihat hukum? Ya dijawab oleh dia belum. Saya memperhatikan kondisi seperti itu ya. Nah, kemudian karena belum, maka oleh penyidik ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi dalam
perkara pemeriksaan pertama sebagai seorang tersangka dari saksi ke tersangka. Nah, yang dijadikan alasan oleh penyidik itu adalah pasal 56. Padahal pasal 56 itu menyatakan bahwa ya seseorang yang tidak mampu dan ancaman pidananya di atas 5 tahun itu disediakan oleh pemerintah, ya, penasihat hukum secara cuma-cuma. Tidak mampu, alasannya, dasarnya aja sudah salah kan? Dasarnya salah alasan penyidik. Kemudian dasarnya yang lain lagi, pasal berapa itu ya? Di sini ada dasarnya oleh penyidik mengatakan di dalam alasannya kenapa menunjuk pengacara penasihat hukum untuk tersangka itu adalah ada pasal yang menyebutkan pasal 50 ayat 1 KUHP ya. Di situ disebutkan tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Ini dasarnya salah juga. Segera itu artinya bukan berarti segera setelah itu langsung gitu kan, enggak. Artinya masih ada waktu sebenarnya untuk yang diistilahkan oleh pemohon kesempatan yang layak dan patut itu untuk memilih penasihat hukum. Apalagi kita ketahui bahwa tersangka memang berpendidikan tinggi, tapi dengan kondisi seperti itu dia nggak ngerti hukum. Saya bisa membayangkan jangankan orang yang ngerti hukum, orang ngerti hukum aja kalau posisinya sebagai tersangka juga akan seperti itu gitu, udah lupa semua. Kan nggak tahu dia hak dia sebagai dia harus damping penasihat hukum, nggak tahu. Ketika disodorkan itu ya sudah, gitu. Dia nggak sadar juga mungkin ya, nggak sadar. Karena pertanyaan tadi mepet seperti itu kan, artinya dua dasar hukum yang digunakan oleh penyidik pasal 50 dan pasal 5 berapa tadi? Pasal 56 ya. Itu kan salah semua. Keliru gitu dalam menafsirkan dalam menggunakan pasal itu. Nah, kemudian dengan surat surat penunjukan penasihat hukum yang ditunjuk kemudian langsung diperiksa pada saat itu. Nah, alasan penyidik yang ketiga juga salah lagi. Toh kami cuma memeriksa identitas pelaku. Apapun istilahnya itu nggak ada masalah. Ya. Walaupun kami belum masuk pokok perkara. Kami baru memeriksa nama, alamat, dan seterusnya identitas. Dianggap itu sepele oleh penyidik. Padahal itu juga masalah itu. Ya. Masalahnya gimana kalau kita melihat dari Miranda Rules kan? Itu jelas itu, batal itu. Jadi tidak ada alasan bahwa pemeriksaan pertama itu belum masuk pokok perkara sehingga boleh-boleh saja ditunjuk penasihat hukum, nggak bisa. Ya, kita bercermin pada kasusnya Miranda Rules itu dikatakan sudah berkekuatan hukum tetap saja bisa dibatalkan. Apalagi seperti itu. Nah, ini yang pertama ya, singkatnya. Saya kira terkait dengan hak memilih untuk penasihat hukum. Itu dijamin oleh undang-undang. Kemudian dasar yang digunakan oleh penyidik dengan 3 alasan tadi juga keliru semua. Jadi saya kira ini suatu hal yang patut sangat memprihatinkan. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua adalah terkait dengan pertimbangan hukum dalam putusan hakim pra-peradilan tentang penetapan pemohon sebagai tersangka pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor tanpa berdasarkan ketercukupan bukti permulaan. Yang saya fokuskan di sini adalah terkait dengan kerugian keuangan negara. Tadi sudah disinggung sedikit ya. Nah, sekarang alat bukti ya. Jadi untuk pasal 2, pasal 3 itu kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya. Ada 2 putusan saya catat juga. Ada putusan yang putusan nomor 25 tahun 2016 terkait dengan menyatakan bahwa ada perubahan dari delik formil menjadi delik material untuk pasal 2, pasal 3. Kemudian putusan 21 tahun 2014 itu juga ya terkait dengan masih terkait dengan pasal 2, pasal 3 itu juga. Nah, 2 putusan itu saya kira menjadi suatu dasar ya untuk menyatakan bahwa untuk pasal 2, pasal 3 itu adalah utamanya harus dibuktikan terlebih dahulu
ya, mengenai akibat kerugian keuangan negara. Tadi dianalogikan dengan pembunuhan. Pembunuhan kan kalau dikatakan pembunuhan harus ada visum yang menyatakan bahwa orang itu sudah mati. Tidak bisa ongoing ya. Tidak bisa ini masih berjalan. Hakim kan anunya seperti itu ya. Ini masih berjalan sehingga bisa berubah-ubah nanti pada waktu saat diputuskan. Dan itu akan dihitung oleh hakim kembali. Dan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 21/2014 yang harus dihitung secara nyata dan jelas ya. Actual loss, bukan potential loss. Bukan sesuatu yang dapat merugikan tapi sudah merugikan. Nah, jadi ini bertentangan dengan dua putusan MK. Apa yang menjadi reasoning dari hakim itu. Nah, kemudian hakim juga mengatakan kalau memeriksa mengenai menguji apakah ada kerugian keuangan negara itu sudah masuk materi pokok perkara, itu juga keliru. Ini kan sebenarnya yang dikatakan oleh polisi tadi menguji keabsahan alat bukti itu. Menilai, hakim boleh menilai ya, walaupun mungkin unsurnya terjadi duplikasi dengan unsur ketika itu dibuktikan di pengadilan, nggak apa-apa. Yang penting kan sebenarnya yang dibuktikan, yang dinilai oleh hakim pra-peradilan itu bukan semua unsur yang ada dalam suatu pasal, tetapi adalah unsur yang utama, unsur yang pokok. Nah, pasal 2, pasal 3 itu unsur yang pokoknya itu adalah kerugian keuangan negara. Itu yang harus diuji. Ya, tidak hanya sekedar alat bukti, lihat sudah cukup, udah gitu. Nggak tahu isinya apa. Ya. Sehingga di dalam putusan pengadilan pra-peradilan itu oleh ahli mengatakan kalau hakim itu hanya berdasarkan alat bukti hanya untuk melengkapi administrasi itu nggak sah. Harus benar-benar diuji, dinilai alat bukti itu benar nggak? Dan itu tidak masuk dalam pokok perkara menurut saya, karena yang diuji itu hanya unsur yang utama dari pasal yang disangkakan kepada pemohon. Unsur utama, unsur pokok, unsur utama untuk pembunuhan itu ya matinya orang. Itu yang harus dibuktikan. Alat buktinya ada nggak hubungannya dengan situ kan? Kalau nggak ada, ngapain? Itu pertama terkait dengan kerugian keuangan negara. Kemudian terkait, jadi alat bukti itu dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Dari segi kuantitas itu dua alat bukti sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 184. Ya toh? Kemudian dari segi kualitas alat bukti itu harus ada hubungannya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka atau pemohon ya, belum tersangka ya pada waktu itu ya, masih calon tersangka, walaupun ini tidak dikenal dalam KUHP ya, tapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan gitu ya, harus juga di samping alat buktinya juga calon tersangkanya juga harus diperiksa, dipastikan. Kemudian itu terjadi dari segi kuantitas dan kualitas. Harus terjadi kerugian keuangan negara. Kemudian apa buktinya terjadi kerugian keuangan negara? Apakah cukup dengan risalah hasil ekspos? Nah, itu keliru lagi. Hasil ekspos itu kan bukan alat bukti. Itu hanya memastikan saja kan? Memastikan. Kalau istilah sehari-hari mungkin dikatakan itu adalah simulasi kan, simulasi. Maka di situ dihadirkan ahli, dihadirkan penyidik, dihadirkan siapa untuk mensimulasikan kira-kira biasanya dari penyelidikan ke penyidikan. Mau diadakan penyidikan biasanya kan ekspos dulu. Dia disimulasikan kira-kira mengenai pelakunya, mengenai unsurnya dan sebagainya sudah memenuhi enggak, baru dinyatakan itu. Tadi itu bukan alat bukti. Nah, itu yang didalilkan oleh termohon itu sebagai suatu alat bukti. Walaupun di dalam putusan hakim mengingkari juga. Hakim mengakui bahwa itu bukan alat bukti. Itu adalah petunjuk kata hakim. Nah, ini salah lagi. Ya. Petunjuk bahwa ada kerugian keuangan negara. Padahal putusan MK tadi mengatakan harus nyata dan pasti. Baru petunjuk. Nah, ini juga nggak benar ya. Petunjuk bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara harusnya pasti berapa.
dan tidak bisa dengan risalah hasil ekspos. Itu hanya untuk kepentingan internal. Apalagi untuk ke eksternal aja nggak bisa, apalagi untuk dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian siapa yang menghitung? Ya, harus kerugian keuangan negara itu juga dihitung melalui audit investigasi. Oleh siapa? Oleh lembaga yang berwenang, yang punya kewenangan. BPK. Nah, sementara BPKP yang dihadirkan dalam simulasi tadi, dalam ekspos tadi, bukan menghitung, hanya menyaksikan saja. Menyaksikan dari ekspos itu, oh ternyata ada kerugian keuangan negara, udah. Terkait nanti terbukti atau tidak di pengadilan, kata hakim. Nah ini saya kira itu salah ya. Saya kira itu perlu dievaluasi. Itu saya kira yang kedua terkait dengan kerugian keuangan negara. Kemudian yang ketiga ini juga mengenai apakah pemohon itu patut ditahan atau tidak. Ditahan atau tidak. Nah, kan kalau kita melihat dari pasal yang ada di dalam KUHP ya, itu sudah jelas ada alasan, dua alasan. Alasan objektif dan alasan subjektif. Alasan objektif itu diatur dalam pasal 21 ayat 4 ya. Ayat 4. Itu lebih mudah, saya kira semua terima ya, alasan objektif itu. Artinya kalau nggak salah itu ancamannya. Tindak pidana yang mempunyai ancaman 5 tahun atau lebih itu bisa ditahan. Di bawah 5 tahun atau lebih atau kurang itu tidak bisa ditahan. Saya kira tidak ada masalah. Nah, cuman masalah alasan subjektif. Nah, ini juga ada agak sedikit kekeliruan dalam menafsirkan subjektif itu. Dan ini bertahun-tahun, berpuluh tahun berjalan dengan kekeliruan yang ada. Ya toh? Karena subjektif itu menurut penyidik ya alasan semau saya, ya kan gitu. Semau saya, menurut saya perlu ditahan ya ditahan. Kalau menurut saya nggak perlu ditahan ya nggak usah. Nah itu yang berjalan selama ini. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita melihat alasan subjektif itu bisa dilihat dari dua ya. Apakah penilaian subjektivitas penegak hukum ataukah penilaian terhadap subjek hukum, tersangka. Nah ini dua itu. Kalau penilaian oleh subjektif oleh penegak hukum, ya itu yang terjadi sekarang ini. Terserah penegak hukum, kapan dia mau, dia tahan. Walaupun tidak ada alasan yang bernilai objektif, kenapa harus ditahan. Kan di dalam pasal terkait dengan alasan ini kan pasal 21 itu kan alasannya ada kekhawatiran bahwa ya tersangka itu akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Nah ini memang kalau di situ kita melihat ada kekhawatiran yang bukti yang cukup ya kalau nggak salah ya, bukti yang cukup. Padahal itu sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Bukti yang cukup, bukti permulaan ya. Bukti yang cukup, bukti permulaan itu sudah diuji, itu dirujuk pada dua alat bukti yang sah. Jadi di sini ada penafsiran gramatikal sistematis antara pasal 1 butir 14 dengan pasal 21 ayat 1 KUHP ya. Pasal 21 ayat 1 itu mengenai alasan subjektif tadi. Nah, kalau kita melakukan penafsiran secara gramatikal dan gramatikal dan sistematis itu, maka ketemu ya. Karena pasal 1 butir 14 itu ya, bukti yang cukup itu oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan itu adalah dua alat bukti yang sah.
Sehingga kalau itu diterapkan pada pasal pasal 21 ayat 1 KUHP mengenai alasan subjektif tadi, dikatakan situ bukti yang cukup, itu juga mengarah pada dua alat bukti yang sah. Nah, sehingga hakim dalam penyidik dalam memutuskan apakah tersangka ini ditahan atau tidak, itu berdasarkan dua alat bukti yang cukup, yang itu dalam hal adanya kekhawatiran tadi. Nah, ini kan salah ya. Artinya menurut hakim, penjelasan hakim juga seperti itu, uraian hakim seperti itu juga. Termohon juga mengatakan itu subjektivitas dari penyidik. Padahal sebenarnya kalau kita melakukan penafsiran gramatikal sistematis ini jelas bahwa yang dimaksud dengan bukti yang cukup ada kekhawatiran tadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, itu maksudnya dua alat bukti yang sah, sehingga ada kekhawatiran tersangka itu akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Jelas itu. Nah, sekarang kita periksa dalam pemeriksaan itu, ada nggak diuji itu terkait dengan kekhawatiran dia melarikan diri dan seterusnya, itu ada nggak dua alat bukti itu? Nggak ada. Bahkan dinyatakan secara terus terang, tegas ya, bahwa itu adalah hak subjektivitas dari penyidik. Nah, ini juga keliru saya kira, Pak Moderator. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.